Selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita segera akan memulai ibadah mengingat akan kelahiran Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Namun sebelumnya, saya mengajak kita bersama-sama untuk bersatu teduh mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Good morning and welcome everyone to this Sunday service as we celebrate Christmas today. As we start, we prepare our heart. I'd like to invite everyone to prepare our heart. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Natal pagi ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. We open our Christmas service this morning in the name of God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu yang pertama, Hai Mari Berhimpun. Let's all stand up. We're going to sing, "O Come All Ye Faithful." Dengan tetap berdiri, kita akan masuk di dalam doa pembukaan yang dipimpin oleh Pendeta Hengki Cahyadi. Let us continue to stand as we pray opening prayers by Pastor Hengki Cahyadi. Marilah saudara kita berdoa. Let us pray. Tuhan, kami sungguh bersyukur
walau dalam situasi yang masih memprihatinkan, namun tidak menghalangi kami untuk memperingati hari kelahiran-Mu. Lord, we praise you, even though in the midst of this pandemic, we can still celebrate your birth. Kami sungguh mengundang kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Like to welcome you to be present among Bukan us, saja di dalam ruang kebaktian ini, not just on this room, tetapi juga di setiap rumah in every houses. dari mereka yang mengikuti secara online. Those who celebrate through online. Biar suasana Natal itu hadir dalam hati kami. That this Christmas present in our heart, Mengingat karya terbesar dalam sejarah, in remembrance of your work, bahwa Engkau rela meninggalkan tahta-Mu, that you left your glorious heaven lahir sebagai bayi yang papa, to be born as a baby, untuk menyediakan jalan keselamatan bagi kami semua. so that we can have a way of salvation. For all of us. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhir, Tuhan. Bless the service from the beginning until Di it. dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Lord Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Terima kasih, silakan duduk. Thank you. Please be seated. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan pujian daripada anak-anak sekolah minggu San Francisco, dan sesudah itu dari anak-anak San Jose. At this moment, we will have our children choir from San Francisco to present song, and then followed by a children choir from IC San Jose. The stars in the sky
We will now present the choir from the San Jose Children Choir. To the angels, Jesus was good news for all people. To the shepherds, Jesus was the humble child in the manger, sent for mankind. To the wise men, Jesus was the King of Jews. What does Jesus mean to you and me today? As it was told by the prophet Isaiah, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." Terima kasih San Francisco dan San Jose untuk persembahan pujiannya. Thank you to the children choir from San Francisco and San Jose. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengadakan pembacaan Alkitab yang akan disampaikan oleh Pendeta Calvin Budiman. Our scripture reading this morning will be given by Pastor Calvin Budiman. The scripture reading is taken from the Gospel of Luke, chapter 1, verse 30 through 35. "Don't be afraid, Mary," the angel told her, "for you have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you will name him Jesus. He will be very great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his ancestor David, and he will reign over Israel forever. His kingdom will never end." Mary asked the angel, "But how can this happen? I'm a virgin." The angel replied, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the baby to be born will be holy, and he will be called the Son of God." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria,
sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah." Demikian bacaan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama sekarang mendengarkan persembahan pujian gabungan pemuda San Francisco dan San Jose. For he
Terima kasih pemuda-pemudi San Francisco dan San Jose untuk persembahan pujiannya. Thank you to the young adult from San Jose and San Francisco for the choir. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk bersama-sama menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Bapak Sugio Juwono. Let's all stand up for our intercessory prayer. Will be led by our brother Sugio Juwono. Mari kita berdoa. Let us pray. Maha besar Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga. So majestic are you, Lord, in heaven. Kami bersyukur kepada Tuhan, memuji-muji nama Tuhan dengan mulut dan bibir kami. We praise your name with our mouth, Tetapi jiwa kami menyembah Engkau yang Maha Kuasa. and our spirits worship you, Dan Almighty. hati kami boleh bersuka cita, sebab kami mengetahui kami boleh merayakan akan kebesaran kasih Tuhan. And our heart is filled with joy as we can celebrate your birth. Biarlah kiranya hari ini Tuhan sendiri boleh mengingatkan kami sekali lagi. And we ask that you remind us once more today, Karena kebesaran kasih Tuhan kepada kami umat manusia, because of your loving kindness to all of us people. maka kami boleh diberikan satu pengharapan selalu gift of love yang dari Kristus sendiri. That we can be given the gift of love, hope from our Lord Jesus. Sebab itu biarlah kami boleh berdoa bagi setiap umat Tuhan. Walaupun di dalam keadaan pandemik ini, kami boleh tidak hilang akan sukacita Christmas. And we pray through our intercessory prayer this Christmas that we don't lose the joy of Christmas. Biarlah umatmu sekali lagi boleh mengenangah kepada Tuhan akan pengharapan dan damai sejahtera daripada Tuhan. That we, all your people, can come to you for your peace. Sehingga kami pun boleh merasakan akan kehadiran Tuhan dan boleh kami merasakan akan damai sejahtera. And that we can feel your presence and feel your peace among us. Biarlah kiranya Engkau sendiri menyembuhkan akan luka sakit hati, sehingga kami boleh memaafkan satu dengan yang lain. That we pray that you would heal each one of us to have forgiveness hearts toward each other. Dan biarlah kiranya Tuhan sendiri boleh menganugerahkan kami, boleh bermegah di dalam Tuhan. That you would bless each one of us that we can praise you. Bapa kami yang di dalam sorga, kami juga berdoa bagi keadaan dunia saat ini. Our Father in heaven, we also pray and remember the world today. Betapa kami rindu bahwa ada vaksin yang ampuh, sehingga kami boleh kembali untuk bersekutu satu dengan yang lain, saling membangun dan bertemu satu dengan yang lain di dalam persaudaraan ini. And we pray for the vaccine that would help liberate us to be back in our fellowship among each other, continuing to encourage one another in the church. Dan kami juga berdoa bagi keadaan dunia ini, biarlah kiranya Tuhan boleh mengetuk hati setiap orang di dunia ini untuk kembali mereka merendahkan diri, untuk stop pada waktu sesaat, untuk melihat akan kebesaran Christmas. And we pray also for the people of this world that would take their time to knock their heart and to remember the true Christmas. Sekali lagi mereka boleh melihat bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan umat manusia, tapi dengan kasih-Mu yang kudus, Engkau telah memberikan pengharapan di dalam kehidupan ini. That we remember that you never a moment leave us alone, and yet through your kindness and loving kindness, that you remember each one of us. Sehingga di dalam kesibukan hidup mereka dan dengan tujuan yang bermacam-macam di dalam hidup mereka, mereka boleh kembali memikirkan apakah tujuan hidup mereka sesungguhnya. And in the midst of all of their work activities and their challenges, that they can truly understand the meaning and purpose of their life. Sehingga dengan damai sejahtera dan kasih dan pengharapan yang mereka miliki di dalam Baik Kudus ini, mereka pun boleh kembali memikirkan akan tujuan dan tindakan mereka di dalam hidup ini. That through this baby Jesus, loving kindness and the new hope, that they can have a renewed heart on what their purpose of their lives.
Jikalau setiap orang di dalam dunia ini boleh menyadari akan kasih dan pengharapan yang di dalam Tuhan, maka mereka akan saling memperhatikan satu dengan yang lain. The well-being daripada setiap umat manusia dan damai sejahtera boleh dinikmati oleh setiap orang di dalam dunia ini. And as they learn to have their peace and loving kindness from our Lord Jesus, that they can reflect that toward each others, that they can think about the good of others and the well-being of others through their lives. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Thank you, Lord, and we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amin. Amen. Terima kasih, silakan duduk. Thank you. Please be seated. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Pendeta Stephen Hosea, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Gereja San Diego. Before we invite Pastor Stephen Hosea for the sermon today, we'd like to invite a choir from our IC San Diego. Oh
Selamat pagi saudara sekalian. Good morning, brother and sister. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Merry Christmas and Happy New Year. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan 4 gereja Injili Indonesia bisa bergabung bersama-sama merayakan Hari Natal. Today we are thankful to our Lord that all 4 churches of IAC can be combined to celebrate Christmas. Nah, ini pertama kali terjadi dalam sejarah gereja kita. It's the first time of our church history Mungkin juga terakhir sekali. and possibly the last one as well. Karena COVID ini memungkinkan kita bergabung bersama-sama merayakan Natal. Because of the COVID pandemic that we celebrate this Christmas together. Nah, tentu saya melihat perayaan hari ini adalah satu perayaan yang indah karena keluarga besar bersama-sama bisa merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. This is a beautiful service that we can all be combined to celebrate the birth of our Lord Jesus Christ. Hari ini saya ingin bersama-sama dengan saudara merenungkan satu tema yaitu kualifikasi Yesus sebagai juru selamat dunia. This morning I'd like to invite all of us to think about the qualification of Jesus be the Savior of the world. Hari Natal adalah hari kita merayakan kelahiran seorang juru selamat. Christmas Day is the day that we celebrated the birth of our Savior. Orang dunia mengetahui hari ini orang-orang Kristen sedang merayakan seorang juru selamat yang lahir di dalam dunia ini. And all the people of the world knows that we celebrated Christmas as the celebration of the Christian of their Savior. Orang Islam juga mengetahui hari ini orang Kristen merayakan kelahiran Isa Al-Masih. And the Muslim also knows that today is when the Christians celebrated Isa al-Masih. Siapakah juru selamat yang kita rayakan hari ini? Who is the Savior that we celebrated this morning? Yesus Kristus adalah juru selamat yang kita rayakan. It's Jesus Christ is the Savior that we celebrated. Hari ini saya ingin bersama-sama kita memikirkan 2 pertanyaan. I'd like to invite us to think about 2 questions. Pertanyaan yang pertama adalah, siapa yang menyebut Yesus adalah juru selamat dunia? And the first question is, who called Jesus as the Savior? Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa Yesus Kristus memiliki syarat, memenuhi syarat menjadi juru selamat dunia? And the second question was, why Jesus was qualified to be Savior of the world? Pertanyaan yang pertama, siapakah yang menyebut Yesus sebagai juru selamat? Who called Jesus as a Savior? Yang pertama adalah Allah sendiri melalui malaikat berkata kepada Maria bahwa Yesus adalah juru selamat. The first is God Himself that says Jesus is the Savior of the world. Lalu Tuhan berkata melalui malaikat kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. God through the angel spoke to Mary, and behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. Yesus artinya juru selamat. Jesus means Savior. Dan Allah juga melalui malaikat berkata kepada Yusuf. God through the angel also spoke to Joseph. Kita lihat slide yang berikutnya. Ya. Allah berkata melalui malaikat kepada Yusuf bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa manusia. And through the angel, God spoke to Joseph that she, Mary, will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Yesus adalah juru selamat. Jesus is the Savior. Dan Yesus adalah juru selamat yang memiliki satu misi menyelamatkan umatnya dari dalam dosa. And he has the mission to save his people from the sin of this world. Ketika Yesus lahir, maka Allah melalui malaikat memberitahukan kepada gembala-gembala bahwa juru selamat sudah lahir. When Jesus was born, the angels announced it
to the Angel. to the The shepherds shepherd. about his birth. Ya, lihat slide yang ketiga. Malaikat memberitakan kepada gembala-gembala. Dan malaikat berkata kepada gembala-gembala, janganlah takut sebab sesungguhnya aku akan memberi kau kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. And the angels proclaimed to the shepherds, said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Malaikat berkata kepada gembala-gembala bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. And the shepherds said to them that today has been born to you the Savior. Malaikat gembala-gembala adalah orang-orang yang pertama menyaksikan kelahiran juru selamat. Shepherds are the first people that witnessed the birth Dan of our Lord Jesus. kelahiran juru selamat adalah satu berita yang besar untuk seluruh bangsa, untuk kita semua. And the birth of the Savior is a big news to all of us. Dia bukan saja sebagai juru selamat, dia juga adalah Mesias, yaitu Raja, dan juga adalah Tuhan di dalam hidup kita. He's not only a Savior, but he's also a Messiah and King to all of us. Maka malaikat mengatakan Yesus Kristus yang lahir adalah juru selamat, adalah Kristus, yaitu Raja, dan juga adalah Tuhan di dalam hidup kita. And that's why the angels said that the birth of Jesus who was born is King for us and our Lord. Ayat berikutnya yaitu orang-orang Samaria menyaksikan Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. And the next one is the witnesses of the Samaritan. Ketika Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria di pinggir sumur, Is when the Samaritans come to him by the well. maka Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini. Yesus memberitakan tentang air hidup. And Jesus told her about the living water. Lalu setelah perempuan ini bertemu dengan Yesus, dia mengenal Yesus adalah Mesias, adalah Kristus. And then she recognized him as the Messiah. As Lalu dia Jesus. masuk ke dalam kota, lalu dia beritakan kepada orang-orang di seluruh kota itu. And she came into the town and tell the people of that town, Aku sudah melihat Yesus Kristus. I've seen Jesus Christ. Dan dia mengetahui segala sesuatu yang aku lakukan. And he knows everything that I have done. Maka semua orang di kota Samaria itu keluar dan mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. And so all of the people from that town go out to see Jesus. Lalu mereka mendengar ajaran Yesus dan mereka mengenal Yesus adalah sungguh-sungguh juru selamat. And they hear the teaching of Jesus and recognize him as the Savior. Lalu Alkitab mengatakan, ya, orang-orang ini bukan saja yang mendengar apa yang dikatakan oleh perempuan Samaria itu, And they say the people not only hear the Samaritan woman, tetapi kami sendiri juga melihat dia. but they themselves also see him. Lalu mereka mengucapkan satu kalimat bahwa kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. And they themselves announced and said that this indeed is Christ, the Savior of the world. Kalimat ini adalah satu-satunya kalimat muncul di dalam Alkitab yang mengatakan dialah benar-benar juru selamat dunia. And this is the only sentence in the Bible that specifically says that this is indeed Christ, the Savior of the world. Yesus adalah juru selamat dunia, dan dari abad ke abad waktu kita merayakan Natal, kita menyaksikan betul-betul dia adalah juru selamat dunia. And from decades to decades, we know that we are celebrating him as the true Savior of the world. Berapakah juru selamat di dunia? How many Savior
in this world. Hanya satu juru selamat di dunia. There's only one Savior. Allah tidak perlu 2 juru selamat, 3 juru selamat, 4 juru selamat. God does not need 2 or 3 or 4 Savior. Allah hanya perlu satu juru selamat cukup untuk datang ke dalam dunia menyelamatkan manusia. He only needs one Savior to come to this world. Hanya satu jalan menuju ke surga. One way to heaven. Maka Yesus mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Jesus said, I am the way and the life. Hanya di dalam satu nama kita diselamatkan. Only through one name we can be saved. Maka Tuhan mengutus Yesus menjadi satu-satunya juru selamat untuk seluruh dunia, supaya melalui dia kita menuju ke Allah Bapa. So God sent His Son Jesus to be the one and only Savior that we can come to God the Father. Sekarang pertanyaan yang kedua, mengapakah Yesus memenuhi syarat menjadi juru selamat dunia? Second question, why Jesus was qualified to be the Savior of the world? Mengapa bukan pendiri-pendiri agama yang lain yang menjadi juru selamat? Why is it not the founding father of the religious to be the Savior of the world? Mengapa bukan Muhammad? Why is it not Muhammad Mengapa bukan Siddhartha Gautama? or Siddhartha Gautama Mengapa bukan Confucius? or maybe Confucius? Mengapa bukan Hari Krishna? Why is it not Hari Krishna Mengapa bukan Lao Tzu? or Lao Tzu? Mengapa bukan Pope? Why is it not the Pope? Tetapi hanya Yesus Kristus yang memenuhi syarat menjadi juru selamat. Rather, it's only Jesus that qualified to Hari be ini the kita akan Savior. melihat ada 5 bukti, 5 alasan dari Alkitab secara internal evidence untuk membuktikan bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. And today we will see 5 reasons as to why we can say Jesus Christ to be the qualified Savior of the world. Yang pertama, The first one, Yesus dinubuatkan dan dijanjikan Allah sebelum dia lahir. first one, Jesus was prophesied and promised before His birth. Tidak ada di dalam dunia ini sebelum dia lahir, mati dan bangkit sudah dinubuatkan dengan dari awal sejarah manusia. Nobody in this history of this world that has been prophesied to before He was born, died, to be the Savior. Hanya Yesus Kristus. It's only Jesus Christ. Kapankah Yesus dinubuatkan? Kapankah Yesus dijanjikan yang akan datang ke dalam dunia menjadi juru selamat dunia? When was it Jesus was prophesied and promised to be born to this world? Pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. It was when Adam and Eve fell into sin. Allah sudah menunjukkan rencana keselamatan dan menubuatkan, menjanjikan seorang akan datang untuk menyelamatkan manusia. God gave His promise and plan that day for a Savior. Kita lihat ayat ini. Look at this verse. Ya, Allah berjanji dan juga bernubuat kepada Adam dan Hawa. That God promised and also prophesied Dan to Adam and Eve. setelah mereka jatuh dalam dosa, Allah berkata kepada mereka. After they fall into sins, God said to them, Allah berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, yaitu iblis, dan perempuan ini. I will put enmity between you, the devil, and the woman. Antara keturunanmu, yaitu pengikut-pengikut dari iblis, dan keturunannya, yaitu keturunan perempuan. Between your seed and her seed, and that is between the seed of the devil and the seed of the woman. Nah, keturunannya, yaitu keturunan perempuan itu akan menghancurkan kepala iblis, kepalamu. And her seed will bruise his heel, Dan engkau akan meremukkan tumitnya. and he shall bruise his heel. Ayat ini merupakan satu nubuat Tuhan menunjukkan akan datang ada seorang perempuan yang akan melahirkan seorang anak. This is the prophecy of a woman that will bring forth a son, Dan dia akan menghancurkan kepala iblis. and the son will bruise the head of the devil. Kapankah Yesus menghancurkan kepala iblis? When did that happen? Pada waktu Yesus di kayu salib, Yesus menghancurkan pekerjaan kepala iblis. It was when Jesus was on the cross that he broke the head Maka of the devil. sejak manusia jatuh dalam dosa,
Allah sudah berjanji akan datang seorang juru selamat dunia. So it was the first time people fell into sin. God already made the plan for His Savior. Lalu ayat berikutnya Tuhan mau menunjukkan janji Tuhan itu makin nyata melalui nubuat daripada nabi-nabi. And God continued to prophesy through the prophets of the Savior. Maka Allah memakai Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir. And God used Isaiah 700 years before Jesus was born. Dan Yesaya bernubuat, dia mengatakan sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda. And therefore, the Lord Himself will give you a sign. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. The virgin shall conceive and bear a son, Dan ia akan menamakan dia Immanuel. and shall call his name Emmanuel. 700 tahun sebelum Yesus lahir. 700 years before Christ was born. Nubuat Yesaya menjelaskan seorang perempuan muda, seorang perawan akan melahirkan seorang anak. Isaiah prophesied already about the virgin who will bear a son, Dan engkau akan menamakan dia Immanuel. and he will be called Emmanuel. Kemudian Tuhan juga memakai kitab Mika menubuatkan tempat kelahiran Yesus. God also used Micah. prophet Micah to prophesy about the birthplace of Jesus. Juga 700 tahun sebelum Yesus lahir. Also 700 years before the birth of Mika Jesus. bernubuat, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, And Micah said, but you, Bethlehem Ephrathah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, you're little among the thousands of Judah. daripadamu akan bangkit bagimu seorang yang akan memerintah Israel, That out of you shall come forth to me yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. and the one to be ruler in Israel who's going forth are from of Mika bernubuat Yesus akan lahir di kota Bethlehem dan menjadi raja untuk memerintah kita. Micah prophesied that Jesus will be born the town of Bethlehem and will be king. Tidak ada seorang yang sebelum lahir sudah dinubuatkan dari awal sejak manusia jatuh dalam dosa. And no single person has been prophesied since the day that human fell into sin. Karena Tuhan sedang mempersiapkan seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus, untuk datang dan menyelamatkan kita. So God planned for the coming of our Savior Jesus Christ. Kualifikasi yang kedua, Second qualification, Yesus dilahirkan secara supranatural. and Jesus was born supernaturally. Dia dilahirkan melalui kandungan Roh Kudus dan juga melalui seorang perawan. He was born through the Holy Spirit, through the virgin birth. Yesus Tuhan melalui malaikat berkata kepada Maria. And through the angels, he said to Mary, Malaikat berkata, Maria, Maria, engkau akan melahirkan seorang anak. Mary, you will born a child, Dan engkau akan menamakan dia adalah Yesus. and you will call him Jesus. Lalu Maria menjawab. So Mary's answer, Dia berkata, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? so how can this be? Karena aku ini belum menikah, aku ini perawan. I'm a virgin. Sebab jawab malaikat kepada Maria. And the angel said to Mary, Roh Kudus akan turun di atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. the Holy Spirit will come upon you, and the power of God will be with you. Dan anak yang engkau akan kelahirkan itu akan disebut kudus dan anak Allah. And the son that you will bear will be holy from God the Father. Dengan kata lain, Tuhan berkata kepada malaikat, kepada Maria,
bahwa engkau akan melahirkan seorang anak datang dari Roh Kudus. And so God, through the angels, told Mary that he will bore a son through the Holy Spirit. Demikian juga malaikat berkata kepada Yusuf, That same thing, angels said to Joseph. dia berkata kepada Yusuf pada waktu Yusuf sedang berfikir-fikir bagaimana untuk menceraikan, melepaskan Maria karena Maria sudah mengandung. And Jesus was thinking what he should do for Mary as she got pregnant. Lalu pada waktu Maria sedang bertunangan dengan Yusuf, When they got engaged with each other, dan ternyata Maria itu sedang mengandung dari Roh Kudus. and he found out Mary was pregnant through the Holy Spirit. Sebab mereka hidup sebagai suami istri. They live as husband and wife. Lalu malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf dalam mimpi, And the angel spoke to Joseph through dream. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Joseph, son of David, do not be afraid to take Sebab anak Mary, yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. Malaikat berkata kepada Maria, anak yang di dalam kandunganmu adalah dari Roh Kudus. The angel told Mary that her son is from the Holy Spirit. Malaikat berkata kepada Yusuf, anak yang di dalam kandungan Maria datang dari Roh Kudus. And the angel also told Joseph that the son that was conceived in Mary is also from the Holy Spirit. Maka kelahiran Yesus adalah kelahiran dari pekerjaan Roh Kudus melalui seorang perawan. So the birth of Jesus Christ was through the Holy Spirit, born by Virgin Mary. Tidak ada seorang lahir melalui anak darah. There's no one was born through a virgin. Anak darah tidak bisa melahirkan anak. A virgin cannot conceive a baby. Konsepsi di dalam kandungan Maria bukan dari pernikahan, bukan dari benih manusia, dari benih laki-laki, dari benih perempuan. The conception that Mary had was not between a man and a woman. Tetapi kandungan itu datang daripada Tuhan sendiri. It came from God himself. Ini menunjukkan kelahiran Yesus itu suci dan kelahiran Yesus itu disebut kelahiran anak Allah. And this is why the birth of Jesus is called holy from the as God the Son. Dan Kristus Yesus lahir tidak memiliki dosa keturunan. And Christus was born without the origin sin. Dan ini merupakan salah satu syarat yang paling penting di dalam diri Yesus sebagai juru selamat. And this is a very important qualification for Jesus Dia to be the Savior. lahir adalah tidak memiliki dosa keturunan, dan Alkitab mengatakan dia lahir disebut anak Allah. He was born to be without sin and as God, a son of God. Maka inilah merupakan kualifikasi Yesus yang kedua. Dia memenuhi syarat menjadi juru selamat. And this is the second qualification for Jesus to be the Savior. Yang ketiga, The third one, mengapa Yesus memenuhi syarat menjadi juru selamat? why Jesus qualified to be the Savior. Yesus tidak memiliki dosa di dalam kehidupannya. Jesus had no sins in his life. Yesus adalah manusia seperti kita. He is a man just like us. Dia memiliki kelemahan-kelemahan kita. He has weaknesses. Dia bisa lapar, He can be dia hungry, bisa haus, thirsty, dia bisa susah, sedih, can have a troubled heart, dia bisa merasa takut. and he can fear. Dia juga dicobai oleh iblis. He was tempted by the devil. Maka tidak ada perbedaan antara Yesus dengan kita sebagai manusia. There's no difference between him and us. Tetapi Alkitab hanya mencatat hanya satu hal Yesus berbeda dengan kita, But one thing is different between him and us, yaitu dia tidak memiliki dosa. that he has no sin. Alkitab mengatakan ia tidak berbuat dosa dan tidak ada tipu daya di dalam mulut Tuhan Yesus. The Bible says he committed no sin and no deceit was found in his mouth. Yang mengucapkan kalimat ini adalah Petrus. This is from Peter. Petrus bersama-sama Yesus hidup 3 tahun lamanya, bukan? 3 years Peter lived with Jesus. Ya, makan tidur sama Yesus. He
slept and wake up and live with Jesus. 3 tahun dia melihat Tuhan Yesus. For 3 years, he witnessed Dan dia Jesus. menyaksikan bahwa tipu daya tidak ada di mulut Yesus dan Yesus tidak pernah berbuat dosa. And he claims that no sins committed by him and no deceit was found in him. Nah, penulis Ibrani juga mengatakan demikian. The Hebrew also says this. Penulis Ibrani mengatakan bahwa imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. The book of Hebrews says that we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses. Sebaliknya dia sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya dia tidak pernah berbuat dosa. But we have one who has been tempted in every way just as we are, and yet without sin. Kalau engkau bandingkan Yesus dengan semua pendiri agama, pemimpin-pemimpin agama, If we compare Jesus with all of the founding fathers of various religions, engkau membaca riwayat Muhammad, membaca riwayat Confucius, membaca riwayat Siddhartha, membaca riwayat Pope, siapa saja engkau baca, engkau bandingkan dengan Tuhan Yesus. when we compare the life and the history of Muhammad and Confucius and other religious leaders and compare it with the life of Jesus, Engkau akan menemukan di dalam hidup mereka pernah berbuat dosa. and you will find that their lives they have committed sin. Tetapi ketika engkau mempelajari riwayat daripada Tuhan Yesus, engkau akan menemukan hidup Yesus tidak ada dosa. But the life of Jesus Christ, he has no sin. Maka ada orang mengatakan Ibunda Maria adalah ibunda yang suci. And so some people says Mother Mary is the Holy Mother. Tapi Maria pernah mengucapkan satu kalimat bahwa dia memuji Tuhan Allahku, juru selamatku. Dia ucapkan kalimat itu. But Mary said that memuliakan Allah. she magnifies the Lord, Dan dia bergembira karena Allah juru selamatku. and that she rejoiced that God is her Savior. Maria mengaku dia juga adalah seorang yang berdosa. She admitted that she is a sinful person, Dan dia membutuhkan juru selamat dunia. that she needs a Savior. Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Brother and sister, we praise the Lord. Tuhan Yesus yang kita percaya adalah Tuhan Yesus yang tidak memiliki dosa, maka dia bisa menyelamatkan kita daripada dosa. The Lord Jesus that we believe is without sin, and so he qualifies to be our Savior. Satu kali ada seorang pendeta khotbah di Philadelphia. There's one pastor in Dia Philadelphia khotbah tentang Yesus mati menderita di kayu salib untuk dosa kita. who preached about Jesus Christ, who was crucified and died for all of our sin. Lalu satu orang asing datang bertanya kepada pendeta itu, kenapa you khotbah tentang Yesus mati menderita? Kenapa lu tidak mau khotbah tentang Yesus adalah guru yang baik, seorang contoh moral yang sempurna? And one stranger came up to him and said, why are you saying Jesus as the Savior and not instead telling him about how he is an example and a good teacher? Kalau saya khotbah tentang Yesus guru baik, contoh moral yang baik, kamu mau ikut Yesus? Pendeta itu tanya. So he asked him back, if I told him that he is a good example of a good person, will you follow him? Ya, aku pasti mau ikut Yesus. And the stranger said, yes, I will follow him. Lalu pendeta itu mengatakan, okay, first step. And so the pastor said, the first step, Ikutin Yesus. Yesus tidak pernah berbuat dosa. follow him that he never committed any sin. Lalu dia kaget. Dia So he was mengatakan, surprised. tidak mungkin saya bisa ikut Yesus yang tidak punya dosa. It's impossible for me to follow him Kalau by not committing sin. Maka pendeta itu mengatakan, kalau begitu yang paling kamu butuhkan bukan guru dan perteladan moral yang baik. And because of that, you don't need example, moral example or teacher. Tetapi yang kamu butuhkan adalah juru selamat yang menebus dosamu. Rather, you need the Savior who would save you from your sin. Apa yang engkau butuhkan yang pertama?
Who Yang do we need terutama, as the first importance? yaitu Yesus adalah juru selamatmu. That Jesus is our Savior. Yang keempat, The fourth point. Yesus memenuhi syarat menjadi juru selamat karena Yesus mati sebagai orang yang benar. Jesus qualified to be the Savior because he died as a righteous man. Yesus lahir tidak punya dosa. He was born without sin. Yesus hidup tidak punya dosa. And in his life, there is no sin. Dan Yesus mati juga mati bukan karena dosa dia sendiri. And also in his death, he didn't die because of his own sin. Tapi dia mati karena menanggung dosa kita. Rather, he died because he bore our sin. Siapakah yang menyaksikan Yesus mati sebagai orang benar? Who witnessed that Jesus was died because as a righteous person? Seorang kepala pasukan menyaksikan Yesus mati sebagai orang yang benar. The centurion back then witnessed Jesus who died as a righteous man. Dari awal Yesus ditangkap, From the day he was arrested, lalu dia diadili, and he was judged, lalu dia diolok-olok, he was tortured lalu dia disiksa, and ridiculed, lalu dia diludai, and he was spit upon. lalu dia dipukul, He was hit, kemudian dia dibawa ke Bukit Golgota dan dia disalibkan. and he was crucified on the hill of Golgotha. Lalu kemudian dia lihat Yesus mati. And he saw Jesus die, Waktu Yesus mati, langit menjadi gelap, and he saw the sky turns dark, gempa bumi terjadi. an earthquake happened. Dia dari awal lihat Yesus disiksa sampai Yesus mati. From the beginning, he was arrested, tortured. He witnessed each one of them until he died. Lalu dia ambil satu kesimpulan. So he concluded one thing. Dia ucapkan satu kalimat yang agung. And one sentence he said, Sungguh orang ini adalah orang benar. certainly this was a righteous man. Dia melihat Yesus mati sebagai orang benar. And he saw Jesus die as a righteous man. Paulus mengatakan satu kalimat. Kita lihat ayat berikutnya. Look at the second verse, the next verse from Paul. Paulus mengatakan, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Paul said, he who knew no sin to be sin for us, Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. that we might become the righteousness of God in him. Yesus mati sebagai orang benar. Jesus died as a righteous man. Dia menanggung kita yang tidak benar. He bore us as the unrighteous people Supaya kita dibenarkan oleh Allah. so that we can become righteous. Kita mati karena dosa kita. We died because of our sin. Kita dihukum karena dosa kita. We were punished because of our sin. Tapi Yesus mati bukan karena dosa dia, tapi karena menanggung dosa kita. But Jesus died not because of his own sin, rather to Supaya kita mengalami pengampunan dosa daripada Tuhan. bear our sin and that we are forgiven by God. Syarat yang terakhir, The last qualification. mengapa Yesus memenuhi syarat menjadi juru selamat? Why Jesus qualified to be the Savior? Karena dia mati dan bangkit dari kematian. Because he died and was resurrected from the dead. Di dalam sejarah tidak ada seorang yang mati bisa bangkit sendiri. Within human history, there is no man that died and rose again by himself. Di dalam perjanjian lama ada orang mati dan bangkit. In Old Testament, there is Ada orang mati dan bangkit. a person that died and rose again. Perjanjian baru ada orang mati dan bangkit. In the New Testament, also there is a person that died and rose again. Perjanjian lama mencatat seorang anak janda sakit mati, lalu Elisa berdoa membangkitkan dia. In the Old Testament, there is a son of a widow who died, and Elijah rose him from the dead. Di dalam perjanjian baru, Lazarus mati, Yesus datang bangkitkan dia dari kuburan. In New Testament, we learn Lazarus died and Jesus rose him from the dead. Apa bedanya Yesus mati, bangkit dengan mereka? And what the difference between Jesus and them? Yesus mati
sendiri dan bisa bangkit sendiri. Jesus died and rose again by himself. Maka kita mengatakan dia adalah anak sulung daripada atau buah sulung kebangkitan. So the Bible says that he is the first son, first fruit of salvation. Kita mengatakan Yesus itu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. The Bible says Jesus was killed and raised again by the third day. Lalu Alkitab mengatakan dia memiliki kuasa. Ayat berikutnya, dia memiliki kuasa untuk menyerahkan hidupnya. Dia memiliki kuasa untuk mengambil kembali. The Bible says that he has the power to lay it down and the power to take it up again. Nah, kebangkitan Kristus membawa suatu kemenangan, menunjukkan dia Tuhan yang hidup. His risen showed us his power and his victory over sin. Dan kebangkitan Kristus menunjukkan dia menghancurkan kuasa iblis, kuasa maut, dan kuasa daripada dosa. And his risen also shows his power over sin. Dan di sini kita melihat 5 bukti tentang Yesus sebagai juru selamat. And here we saw the 5 qualifications of Jesus. Tidak ada di dunia ini memiliki kualifikasi seperti yang Yesus miliki, bukan? No other person in this world that has that same 5 qualifications as Tuhan Jesus. Yesus yang kita percaya adalah juru selamat yang sungguh-sungguh dapat menyelamatkan kita karena dia memenuhi syarat. And our Lord Jesus Christ is the one that can save us because he has that 5 Kita bersyukur qualifications. kepada Tuhan waktu kita kabarkan Tuhan Yesus Kristus kepada orang lain. We praise him when we witness to other people. Kita juga bersyukur kepada Tuhan Yesus yang kita percaya sebagai juru selamat itu sungguh-sungguh dia adalah penyelamat di dalam hidup kita. And we praise him as we believe him as our true savior of our life. Kita tidak salah menerima Yesus sebagai juru selamat. It's not a mistake that we have him as our savior. Apakah tugas kita, saudara? And what's our job? Tugas kita adalah mengkabarkan Yesus Kristus sebagai juru selamat untuk mereka. Our job is to be a witness for other people that Jesus is a savior. Waktu kita merayakan Natal tahun ini, As we celebrate Christmas this year, kita sudah yakin Yesus yang kita percaya adalah sungguh-sungguh satu penyelamat yang sejati. we truly believe that Jesus Christ is the true savior of the world. Mari kita menggunakan kesempatan ini. Kita bagikan kepada orang lain yang belum menerima Tuhan Yesus. Let us use this opportunity to share that to other people who has not received him. Kita mau belajar seperti gembala-gembala setelah mereka melihat bayi Yesus yang sudah lahir di palungan. We want to learn from the shepherds who witnessed the baby Jesus was Hati born. mereka bersuka cita. They were overjoyed. Kita bukan bersuka cita saja pada waktu kita rayakan Natal. We not only overjoyed during Christmas time, Mereka kembali memuji Tuhan dan memberitakan kelahiran Yesus kepada orang-orang di sekitar mereka. they continue to have their joy by spreading the news around them. Mari kita datang kepada Tuhan dan berdoa, minta Tuhan memakai kita menjadi alat Tuhan untuk mengkabarkan Kristus Yesus sebagai juru selamat dunia. Let us come to prayer in him that we can be used as his witness, as Jesus to be the savior. Mari kita berdoa. Let us pray. Ya Tuhan, kami bersyukur. Our Father, we praise you. Kami percaya Engkau adalah juru selamat dunia. We believe that you are the savior of the world, Engkau benar-benar memenuhi syarat sebagai juru selamat. that you truly have the qualifications to be the savior. Dalam dunia tidak ada seorang pun seperti Engkau yang patut, yang pantas, yang cocok menjadi juru selamat kami. Not a single person in the world that is qualified to be that person to be the savior. Hanya Engkau satu-satunya juru selamat kami. You're the only one, you're the only savior. Dunia membutuhkan Engkau. And the world needs you Kami membutuhkan Engkau. as we need you. Kami sudah diselamatkan oleh Engkau. We have been saved by you. Kami juga ingin dunia juga memiliki keselamatan di dalam Engkau. We also eager
the world to have the salvation. Pakai kami Tuhan yang sudah percaya kepadamu Use us, Lord, that believe in you sebagai juru selamat yang sejati. as the true Savior. Kami mau bawa orang kepada Tuhan We want to bring people to you, supaya mereka bisa mengenal Engkau sebagai juru selamat yang sejati. that they can learn and find you as the true Savior. Natal ini bukan kami menikmati sukacita damai daripada Tuhan. And this Christmas, we have the peace in you. Kami juga mau bagikan sukacita dan damai sejahtera Natal kepada orang di sekitar kami. And we want to share the peace and the joy of Christmas to the people around us. Dan juga kami bisa membuktikan kepada orang lain bahwa dengan bukti-bukti yang Engkau nyatakan dalam firman Tuhan, And that we can prove to other people through your words bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat di dunia ini. and you're the only Savior of this world. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amin. Amen. Terima kasih kepada Pendeta Stephen yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Thank you, Pastor Stephen, for sharing the Word of God. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh gereja dari Sacramento. At this moment, we would like to invite our Sacramento Church for the choir. Selamat Natal dan Tahun Baru bagi kita semua. Kami dari GWI Sacramento akan menyanyikan lagu Yesus Raja Damai. Hosana, Hosana bagi Allah. Hosana, Hosana bagi Raja. Hormatnya, kemuliaan hanya baginya. Kristus sudah datang membawa damai. Masyurkanlah namanya, agungkanlah kasih-Nya, angkanlah hidup puji-pujianmu, bermasuk baginya, berkatan kuasa-Nya. Betapa sukacita hatiku menyambut kedatangan Raja-Ku. Yesus Tuhan menebus dosaku. Betapa senangnya hatiku Menyambut akan kelahiranmu. Yesus Raja di atas segala raja.
segala raja, betapa sukacita hatiku menyambut kedatangan Rajaku. Yesus Tuhan, penebus dosaku. Betapa rasanya hatiku menyambut akan kelahirannya. Yesus Raja di atas segala raja. Yesus Raja di atas segala raja. Terima kasih untuk persembahan pujian dari Sacramento. Thank you for the choir presentation from Sacramento. Baik saudara, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk menyampaikan syukur kita kepada Sang Juru Selamat yang sudah lahir di dalam dunia ini. As we prepare our thanksgiving and our offering to our Lord, our Savior, Biarlah masing-masing kita memberi dengan sukacita dan rela hati. let us give offering with joy of our heart. Untuk saudara-saudara yang mau memberikan persembahan secara khusus, harap diberikan catatan untuk persembahan Natal 2020 atau untuk misi atau untuk pembelian gedung gereja San Francisco atau untuk pembangunan San Jose maupun juga yang lain-lainnya. As you give your offering, put a note on the offering, what the offering is for, whether it's for Christmas, for mission, or for other items. Sampai kita memberikan persembahan baik melalui Zelle maupun saudara menulis cek untuk dikirim ke gereja, kita akan menyanyikan lagu Lahirnya Seorang Raja. As you do your offering, either through Zelle or a check that you send to our church, we're going to sing an offering song, The Birthday of a King. Di sebuah dusun di Bethlehem, bayi Yesus lahir. The sky was bright with a holy light, for the past where Jesus lay. Haleluya, malaikat Angels sang, Haleluya, and the sky was bright dalam holy light. hari It's lahir the birthday of Sang Raja. Di tempat birthplace, but oh, how much God gave to us that day. God a manger man, what a path has led, what a perfect holy way. Hallelujah, all the angels sing, Hallelujah, and the sky was bright, dalam holy light. hari lahir Was the Sang birthday of a king. Mari kita bangkit berdiri, kita bawa persembahan syukur kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Tony Ong. Let's all stand up as we pray. Our offering prayers will be led by Pastor Tony Ong.
Let's pray together. Mari kita berdoa. Dear Lord, thank you that today we can come before you in this online service. Allah, terima kasih bahwa hari ini kami boleh berkumpul untuk hari Natal. To worship you, to celebrate the born of our Savior, our Lord Jesus Christ. Untuk merayakanmu sebagai lahirnya Juru Selamat buat kami. Lord, I always come before you, want to join with you in the joy of this season of giving. Dan Tuhan, kami mau berkumpul di sini merayakan perayaan untuk saling mengasihi. You gave us your only Son as a Savior, who is Christ the Lord. Kau memberikan kami anakmu satu-satunya untuk menjadi penyelamat buat kami. You gave us life and breath. Dan kau memberikan kami kehidupan dan nafas kami. You always take care of us and provided all we need. Dan kau telah membantu kami dalam kehidupan kami hari demi hari. And today may you accept our offering. Dan pada hari ini engkau juga mau menerima persembahan kami. To use it for your kingdoms. Kau gunakan untuk kerajaanmu. In Jesus' name we pray. Amen. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Thank you, please be seated. Kita akan melihat beberapa pengumuman gereja. Pertama-tama, terima kasih untuk kehadiran daripada saudara-saudara di gereja, khususnya juga kepada jemaat yang mengikuti kebaktian Natal pada pagi hari ini di tempat masing-masing. We have a couple of announcements, and first of all, thank you for all of us who are attending the service today and all of us who are attending from online service. Kalau saudara pertama kali mengikuti kebaktian kami, selamat bergabung. Harap minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya bisa mengikutinya lagi. And if this is the first time that you are attending this service from our church, we would welcome you and we would invite you to come for next Sundays for our services. Ya, selamat hari Natal. Kiranya kasih dan sukacita Natal memenuhi setiap kita. Merry Christmas to all of you. May the joy of Christmas be filled in each one of our heart. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Paduan Suara yang sudah mempersembahkan puji-pujiannya dan juga kepada koordinator dan seluruh panitia Natal yang sudah bekerja mempersiapkan semuanya sehingga kebaktian hari ini berjalan dengan baik. We thank you all of the choirs who presented today and the committees for this Christmas service celebration for all of the preparation for today. Kiranya Tuhan Yesus memberkati akan pelayanan saudara dan jangan bosan-bosan untuk terus melayani Dia. May the Lord Jesus bless your serving and don't get tired to continue to serve Him. Ya, untuk kebaktian baik di San Francisco, San Jose, Sacramento maupun juga yang ada di San Diego, biarlah saudara setia mengikutinya dan kita tetap berdoa dan menunggu sehingga kita bisa kembali ke gereja. We continue to pray for all of our churches that we can get back to our church service for the Sunday services. Untuk acara yang berikut, kita akan mengadakan persekutuan Natal, ya, malam Natal tanggal 24, yaitu gabungan San Francisco dengan San Jose. Saya percaya Sacramento ataupun San Diego kalau mau ikut bisa. Kalau saudara memiliki acara tersendiri, ya kami harap juga bisa mengikutinya. We will have a Christmas night fellowship on the 24th. This will be a combined San Jose, San Francisco fellowship on December 24th. Jadi saudara yang mau ikut jam 8 malam dengan link yang sudah tertera di sana, atau saudara bisa ke website untuk mendapatkan linknya itu. And the link is provided on the bulletin as well as available on the website.
will be December 24th, 8 p.m. Acara tutup tahun kita akan adakan ya gabungan dengan San Francisco, San Jose, dan Sacramento 31 jam 8 malam. And we also will have a closing fellowship on the 31st of December. This will be a combined San Jose, San Francisco, and Sacramento. Ya, persembahan Natal, saudara, kalau mau memberi masih ada kesempatan. Hari ini saudara bisa memberi. And for the Christmas gift, you can continue to make the offering for today. Untuk pembelian daripada rumah di Gereja San Francisco, saudara bisa ikuti. Terima kasih untuk dukungan daripada jemaat sekalian. And the purchase of house in San Francisco Church, thank you for those who has contributed to offer to help on this purchase. Jadwal bacaan Alkitab bisa saudara ikuti di buletin yang sudah juga dicantumkan di website kita. And we have the Bible reading. You can follow from the bulletin. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini untuk mendengarkan akan paduan suara, persembahan paduan suara gabungan dari San Francisco dan San Jose. We will close this service through the combined choir, San Francisco and San Jose. Hallelujah. And Lord
terima kasih kepada perpaduan suara San Francisco dan San Jose yang sudah mempersembahkan pujian. Thank you for the choir of San Francisco and San Jose. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan doxology. Setelah itu Pendeta Stephen Jose akan menyampaikan doa berkat. So I'll stand up for the doxology and then the closing prayer will be done by Pastor Stephen Hosea. Dan kita akan menyanyikan lagu Merry Christmas sesudah Amin Amin nanti. We'll close with the Merry Christmas song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Terima kasih Tuhan, kami bisa merayakan hari kelahiran Engkau dan berkati Tuhan pada waktu kami mengingat kelahiran-Mu, kami pun bisa dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera daripada Natal. Kami bisa juga menyampaikan berita Natal ini kepada orang-orang di sekitar kami supaya mereka pun bisa mengenal Tuhan Yesus. Thank you, Father, that we may celebrate this Christmas and we may be filled with the joy and the peace, the blessing of Christmas in our hearts and in our family. And help us, Father, to deliver the good news of Christmas to the people around us so that they may also receive the grace and the blessing from heaven through your birth and through this Christmas season. Thank you, Father. May the love of the Father and the joy of Jesus Christ and the peace of the Holy Spirit be with all of you from now on until forevermore. Amen. 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 Dengan tetap berdiri dan saudara yang di rumah, mari kita sama-sama menyanyikan We Wish You a Merry Christmas satu dengan lainnya. So I'll sing We Wish You a Merry Christmas as we continue to stand up to each other. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Ya, selamat Hari Natal, selamat Tahun Baru. Kita ketemu lagi minggu depan 27 Desember, kebaktian yang terakhir tahun ini. Until Tuhan we meet memberkati. again next Sunday, the 27th of December will be our last service for this year.